Anies bohong lagi ya guys. Kali ini Anies bohong tentang kedekatannya dengan Ahok. Ia bilang bahwa ia selalu komunikasi terus dengan Ahok, sering WA-WA-an. Ini mungkin tujuannya untuk mengubah citranya yang selama ini melekat ya dengan politik identitas. Seorang politisi yang diduga oleh banyak pihak akan menghalalkan segala cara agar dapat mencapai tujuannya untuk berkuasa. Kalau perlu menunggangi kaum radikal, he will do it. Kalau perlu memanfaatkan ayat dan mayat, go for it. Kalau perlu menggandeng tokoh-tokoh agamawan yang kontroversial, ia tidak akan keberatan untuk melakukan hal itu. Masuk akal juga ya guys kalau SBY sendiri sampai mengatakan bahwa Anies ini adalah seorang musang berbulu domba. Kalau kita lengah maka kita akan dimakannya. Sungguh akan sangat berbahaya kalau bangsa ini, negara ini, NKRI tercinta ini berada di tangan Anies Baswedan. Akan sangat berbahaya sekali ya guys. Namun ia tetap berambisi besar untuk menjadi pimpinan di negeri ini. Seperti kita tahu, ia merupakan salah satu calon presiden pada Pilpres yang lalu, walaupun ia kalah ya, dikalahkan oleh Prabowo Subianto. Sesudah menjadi pecundang dalam pemilihan presiden tersebut, kali ini Anies akan mencoba peruntungannya kembali untuk berlaga dalam pemilihan gubernur Jakarta, ibu kota negara Indonesia yang akan segera menjadi mantan. Mungkin Anies ingin mengubah citranya selama ini ya guys, yang identik dengan politik identitas tersebut. Mungkin ia ingin mengubah citranya, mengubah reputasinya sehingga ia mengatakan bahwa ia dekat dengan Ahok, komunikasi terus, sering WA-WA-an, which is a lie, yang mana itu adalah sebuah kebohongan guys. Ahok sendiri sudah mengklarifikasi dan membantah hal tersebut. Bahkan Ahok sendiri bisa menghitung pertemuannya dengan Anies yang hanya dapat dihitung dengan jari. Itu pun jari sebelah tangan guys. Nggak perlu dua tangan untuk menghitung jumlah pertemuan antara Anies dan Ahok. Secara rinci, Ahok mengatakan bahwa ia hanya bertemu Anies sebanyak 3 kali doang. 3 kali doang, guys. Dan pertemuan itu bukanlah pertemuan yang direncanakan, yang diatur dengan baik, ya, yang benar-benar diagendakan. Mereka cuma berpapasan ketika mau ke toilet, ketika sama-sama menghadiri ya sebuah acara. Kemudian di suatu acara yang mana tengah diadakan acara foto-foto ya, foto bersama. Pada kesempatan itu kebetulan Anies dan Ahok kembali berdekatan ya. Tapi bukan dalam artian benar-benar bertemu untuk berbicara secara langsung. Tidak, ini cuma pas foto-foto bersama aja. Kemudian Anies nanya guys, Pak Ahok ini nomornya yang mana nih? Coba, kalau ada orang yang bertanya kayak gitu ke lu ya guys, ini nomornya yang mana nih? Artinya dia udah punya nomor lu. Dan nomor lu itu sama dia bukan cuma 1. Mungkin ada 2, 3, atau 4. Nah, apakah sebelumnya Anies udah punya nomor Ahok? Kayaknya belum deh guys. Tapi gaya nanyanya kayak gitu, ini nomornya yang mana nih? Padahal sebenarnya maksud dari pertanyaan dia, gue minta nomor lu dong. Itu adalah pertanyaan yang benar. Tapi ini nomornya yang mana nih? Ya biasalah, Anies memang terkenal dengan keahliannya dalam merangkai kata-kata. Dan kemudian ketika Ahok sudah memberikan nomornya, sore harinya datanglah WA dari Anies. Yang mana isi WA-nya cuma berbunyi kayak gini guys. Tes. Anies. Gitu doang. Coba lu pikir ya, kalau seseorang ingin me-WA Ahok alias Basuki Cahayapurnama, mantan gubernur DKI, atau bukan orang sembarangan, lu bakal kirim WA kayak gitu nggak? Tes. Anies. Apa nggak ada kata-kata lain yang lebih baik? Secara Anies itu adalah ahli merangkai kata dan ahli dalam bermulut manis.
Nggak ada kata-kata yang lebih baik dari itu, guys. Tes. Anies. Gedek gue asli, guys. Koplak, emang nggak sopan ya. Nggak ada kata-kata yang lebih baik. Misalnya begini nih. Assalamualaikum Pak Ahok. Ini nomor saya, Pak Anies Baswedan. Tolong disimpan ya. Nah, kalau kayak gitu kan lebih enak, guys. Orang yang nerimanya juga enak bacanya. Dan komunikasi terjalin dengan cara saling menghormati. Bukan hanya tes. Anies. Namun demikian, walaupun si Anies ngirim pesan kayak begitu ya, Ahok tetap menjawab selayaknya seseorang seharusnya mengirim pesan kepada Anies. Saya sendiri tidak baca isi pesannya dengan detail ya guys, tapi kurang lebih Ahok bilang, terima kasih Pak Anies, baik, siap. Kemudian Anies membalas, kapan-kapan kalau ada waktu kita ketemu ya. Terus kemudian Ahok menjawab, siap. Gitu doang guys komunikasinya. Dan sesudah itu tidak pernah ada lagi komunikasi apapun antara Anies dan Ahok. Lalu sekarang ujuk-ujuk dia bilang sering komunikasi dengan Ahok. Sering WA-WA-an. Apa kayak gitu sering? Emang dasar lu tukang bohong kali ya Nis? Ya, benar lu tukang bohong. Dan benar-benar seseorang yang meminjam istilah SBY, seseorang musang berbulu domba yang sangat licik. Jadi apakah Anies pantas untuk memimpin kembali Jakarta ini guys, beserta segala permasalahannya yang sangat kompleks? Apakah Anies adalah seseorang yang benar-benar dibutuhkan oleh Jakarta? Saya sendiri meragukan. Karena kemampuan Anies dalam memimpin dan menyelesaikan masalah atau problem solving dalam bahasa Inggrisnya ya, itu benar-benar hampir nol. Benar-benar menyedihkan, mengecewakan. Anda mungkin masih ingat patung getah-getih, patung bambu mesum yang dibangga-banggakan oleh Anies, yang nggak lama kemudian juga dibongkar lagi ya guys, beserta banyak lagi hal-hal lainnya. Yang pada dasarnya menunjukkan kebodohan dari Anies sendiri dalam memimpin ya guys. Kalau dalam berkata-kata bermulut manis, ia adalah seorang jenius yang bisa mengalahkan Einstein, tapi dalam perkara memimpin, ia sangat bodoh guys, cenderung tolol. Tidak salah juga ya kalau hasil pencarian di Google menunjukkan bahwa ia adalah gubernur terbodoh. Bukannya tanpa alasan Google mengeluarkan hasil pencarian seperti itu guys, karena itulah yang ada di benak pikiran banyak orang tentang Anies Baswedan. Selanjutnya terserah kepada warga Jakarta sendiri ya guys, kalau mereka mau dipimpin oleh Anies, mau untuk kembali memiliki gubernur yang terbodoh di dunia. Kita lihat saja dalam hasil Pilgub mendatang. Bagaimana menurut Anda guys? Apakah Anda mendukung Anies untuk menjadi gubernur Jakarta selanjutnya? Atau bagaimana menurut Anda? Mohon Anda berkenan untuk memberikan pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini, dan jika Anda berkenan, mohon untuk memberikan tanda like serta subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.